Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarun 34, Riki Malik, STB 538, Prodi Teknik Masyarakatan B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah Politik Hukum Pemasyarakatan. Saya ingin menjelaskan tentang pengertian, ruang lingkup, dan tujuan dari hukum politik, pemasyarakatan, dan penjara pada masa Hindia Belanda, serta pada masa kemerdekaan, dan Koperasi Lembang, serta yang terakhir pada hukum ketahanan pangan di pemasyarakatan. Pengertian politik. Politik adalah yang pertama, proses dan upaya untuk memperoleh, mempertahankan, dan menggunakan kekuasaan dalam masyarakat. Yang kedua, cara pengaturan hubungan antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Ruang lingkup politik yaitu yang pertama, politik dalam negara dan pemerintahan. Kedua, politik dalam partai dan organisasi. Dan yang terakhir, politik ekonomi dan sosial. Tujuan politik yaitu yang pertama, mencapai ketertiban dan stabilitas. Kedua, menjaga kepentingan umum. Serta yang ketiga, mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengertian hukum. Hukum adalah aturan yang bersifat mengikat atau mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Ruang lingkup hukum yaitu hukum publik, yang dimana pidana dan tata negara. Hukum privat yaitu perdata dan kontrak, serta hukum material dan formil. Tujuan dari hukum tersebut yaitu menjaga ketertiban sosial, mencapai keadilan, melindungi hak asasi manusia, serta mencegah konflik hukum. Pengertian politik hukum. Politik hukum adalah strategi, kebijakan, dan arah hukum yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan negara. Ruang lingkup dari politik hukum yaitu pembuatan undang-undang, penegakan hukum, kebijakan hukum nasional. Terakhir, tujuan politik hukum yaitu menjamin kepastian hukum, mencapai keadilan sosial, menyelaraskan hukum dan kepentingan politik dan pembangunan. Pengertian pemasyarakatan. Pemasyarakatan adalah sistem pembinaan narapidana dan warga binaan agar menjadi warga yang produktif dan patuh hukum. Ruang lingkup dari pemasyarakatan itu yaitu pembinaan karakter dan keterampilan, melindungi hak narapidana serta reintegrasi ke masyarakat. Tujuan dari pemasyarakatan yaitu mengurangi resiko residivisme, mendukung rehabilitasi sosial, serta menciptakan pemulihan keadilan. Penjara pada masa Hindia Belanda. Penjara pada masa Hindia Belanda berfungsi sebagai sarana hukuman dan kontrol sosial. Sistem penjara bersifat represif, menegakkan hukum fisik dan kerja paksa bagi narapidana. Rehabilitas jarang menjadi fokus. Tujuan utama adalah menahan dan disiplin ketat. Penjara juga digunakan untuk menahan tahanan politik seperti penjara Bance yang ada di Bandung. Lingkungan penjara keras dengan aturan ketat dan pengawasan terus-menerus terhadap narapidana. Penjara pada masa kemerdekaan pada tahun 1945 sampai dengan 1964. Pasca kemerdekaan, penjara mengalami reformasi menuju sistem pemasyarakatan lebih humanis. Yang pertama yaitu fokus utama tetap pada keamanan nasional sehingga pembinaan narapidana masih terbatas. Yang kedua, penekanan diberikan pada pendidikan dan pelatihan kerja sederhana untuk narapidana. Contohnya, yaitu 8 Jakarta Mulai mengadakan program kerajinan tangan dan keterampilan dasar. Tujuan program tersebut adalah mempersiapkan narapidana untuk reintegrasi sosial meski masih dalam pengawasan ketat. Koperasi Lembang pada tahun 1964. Kongresi Nasional untuk menyusun politik hukum pemasyarakatan menetapkan tujuan. Yang pertama, pemasyarakatan sebagai pembinaan bukan hanya hukuman. Yang kedua, menekan rehabilitasi sosial dan integrasi. Era 1945 sampai 1946, pelatihan keterampilan dan pertanian di lapas. Hukum pemasyarakatan pada tahun 1964 sampai dengan 1965. Pada periode tersebut menandai fokus pada pembinaan narapidana di Indonesia. Lapas berkembang menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi penghuninya. Pengaturan resmi diperkuat melalui Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1945. Penekanan diberikan pada kerjasama dengan masyarakat mendukung reintegrasi narapidana. Sistem pemasyarakatan mulai menekankan aspek humanis, pengembangan diri, dan tanggung jawab sosial narapidana. Politik hukum ketahanan pangan di pemasyarakatan yaitu program pertanian dan peternakan di lapas untuk kemandirian pangan. Tujuannya yang pertama yaitu mengurangi biaya operasi lapas, kedua melatih keterampilan narapidana, dan yang ketiga yaitu memberikan kontribusi dan ketahanan pangan nasional. Contoh nyatanya itu di lapas kelas 1 Cipinang, Jakarta, yang dimana programnya urban farming dan peternakan ayam. Hasil digunakan untuk fungsi internal lapas dan donasi. Kesimpulannya, politik, hukum, dan
kemasyarakatan memiliki keterkaitan erat dalam sistem penegakan dan pembinaan di Indonesia. Politik menentukan arah kebijakan, hukum memberikan aturan dan sanksi, sedangkan kemasyarakatan mengimplementasikan pembinaan serta regresi narapidana. Sejarah kemasyarakatan menunjukkan transformasi dari sistem hukuman yang represif menuju pendekatan yang lebih humanis. Contoh nyata penerapan politik hukum kemasyarakatan adalah program ketahanan pangan di lapas yang melatih keterampilan sekaligus mendukung kesejahteraan narapidana dan masyarakat sekitar. Referensi yang saya ambil yaitu Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 pada tahun 1945 yang sekarang sudah diperbarui, Konferensi Lembang tahun 1964, penegakan hukum dan pemasyarakatan di Indonesia, serta data lapas kelas 1 Cipinang, Jakarta. Sekian presentasi dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.